Halo teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan kasus program linear dengan menggunakan metode simplex dengan kasus 3 variabel. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu metode simplex. Metode simplex adalah algoritma dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Metode ini bekerja dengan mencari solusi optimal secara interaktif melalui titik-titik sudut dalam ruang solusi yang layak hingga mencapai nilai optimal. Metode ini untuk mencari nilai optimal maksimum dan minimum pada kasus 2 variabel atau lebih. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu metode simplex, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar, membuat tabel simplex, dan yang ketiga, melakukan iterasi. Dalam langkah yang ketiga, kita akan melakukan secara berulang-ulang nanti sampai mendapatkan hasil optimal, yaitu Z sama dengan nilai Z sama dengan 0 atau positif. Baiklah, kita masuk ke dalam soalnya, yaitu Pak Andi adalah seorang pedagang buah di pasar tradisional. Setiap pagi ia harus memutuskan berapa kilo apel, jeruk, dan mangga yang akan ia jual hari itu. Apel memberi keuntungan sebesar 3.000 per kilogram, jeruk 2.000 per kilogram, sedangkan mangga memberi keuntungan lebih besar yaitu sebesar 4.000 per kilogram. Namun Pak Andi menghadapi beberapa keterbatasan, yaitu modal yang ia miliki hanya sebesar 120.000, kapasitas gerobak hanya mampu menampung 50 kg buah, dan karena sedang tidak musim, stok mangga yang tersedia maksimal hanya 30 kg. Bagaimana Pak Andi harus mengatur pembelian apel, jeruk, dan mangga agar mendapat keuntungan yang maksimal? Nah, berdasarkan soal cerita di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa apel itu sama dengan variabel 1 atau X1, jeruk variabel yang kedua X2, dan mangga itu variabel 3 atau X3 dengan kendala yaitu modal maksimum, kapasitas tempat, dan stok mangga yang terbatas. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Bentuk umum dapat kita lihat dari soal di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 plus 2x2 plus 4x3. Dari mana kita mendapatkan 3x, 2x, dan 4x? Nah, kita dapat melihat dari sini. Apel sama dengan 3.000 per kilogram, jeruk 2.000, dan mangga 4.000. Nah, dari situ dapat kita buat bahwa fungsi maksimum yaitu 3x1, 2x2, dan 4x3. Dan untuk fungsi kendalanya kita masukkan yang di atas tadi yaitu 3x1 plus 2x2 plus 4x3 lebih kecil dari 120. Kenapa dia menggunakan tanda lebih kecil dari 120? Karena modal yang dimiliki Pak Andi itu hanya sebesar 120.000 saja untuk membeli buah. Dan untuk kendala yang kedua yaitu 1x1 plus 1x2 plus 1x3 tidak lebih dari 50. Yaitu untuk jeruknya, untuk apel, dan untuk mangganya kapasitasnya tidak boleh melebihi dari 50 kilo. Untuk kendala yang ketiga yaitu kendala stok mangga yang terbatas yaitu 1x3 lebih kecil sama dengan 30. Kenapa lebih kecil sama dengan 30? Karena jumlahnya hanya 30 kilo. Dan untuk fungsi non negatifnya
X1, X2, dan X3 lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan bentuk umum dapat kita ubah ke dalam bentuk standar. Bagaimana cara kita mengubah ke dalam bentuk standar? Yaitu dengan cara fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 3x1 plus 2x1 plus 2x2 plus 4x3 ini kita eliminasi atau kita ubah dari ruas kiri menjadi ruas kanan, yaitu maksimum Z negatif 3x1 negatif 2x2 negatif 4x3. Dan untuk posisi kendalanya kita masukkan yang di atas, tetapi kita tambahkan lagi dengan basis, yaitu S1, S2, dan S3. Kenapa kita tambahkan ini? Agar mengubah tanda lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan, agar memudahkan kita masukkan dalam tabel simplex. Setelah kita mengubah dari bentuk umum menjadi bentuk standar, langkah yang kedua kayak gitu kita membuat tabel simplex. Bagaimana cara kita membuat tabel simplex? Yaitu kita memasukkan semua fungsi kendala dan fungsi tujuan ke dalam tabel simplex. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z kita masukkan, dan untuk fungsi kendalanya kita masukkan semuanya masing-masing. Setelah kita selesai membuat tabel simplex, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita melakukan iterasi. Nah, untuk melakukan iterasi, langkah yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita harus menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Bagaimana cara kita menentukan kolom kunci? Yaitu kita lihat dari tabel simplex ini nilai Z negatif terbesarnya berapa. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu pada kolom X3 sebesar negatif 4. Jadi untuk kolom kuncinya yaitu X3 dengan nilai Z negatif terbesar yaitu negatif 4. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, langkah selanjutnya kita mencari baris kunci. Bagaimana cara kita mencari baris kunci? Cara kita mencari baris kunci yaitu dengan menentukan nilai indeks. Bagaimana cara menentukan nilai indeks? Dengan rumus nilai kanan ini, nilai yang ada di kanan, nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kuncinya tadi yaitu X3. Jadi kita bagi 120 dibagi dengan 4 sama dengan 30. Kemudian 50 dibagi dengan 1 sama dengan 50. Dan 30 dibagi dengan 1 sama dengan 30. Jadi syarat untuk menentukan baris kunci yaitu kita lihat nilai indeks terkecilnya, yaitu pada baris S1, S2, atau S3. Di sini terdapat dua pilihan yaitu S1 dan S3. Sama-sama nilainya 30. Jika nilainya sama 30, jadi kita memilihnya. Jadi kita bebas untuk memilihnya yang mana yang mau kita ambil menjadi baris kunci. Jadi di sini saya ambil yang bagian X3 yaitu baris X3, 30 baris X3. Untuk nilai kuncinya, untuk kolom kuncinya X3 dan untuk baris kuncinya S3. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, kita mencari nilai kunci. Bagaimana cara mencari nilai kunci? Cara mencari nilai kunci yaitu kita mencari di mana perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu terdapat nilai 1. Nah,
terdapat nilai 1. Jadi di sini sudah saya kasih warna untuk kolom kunci yaitu warna hijau yaitu X3, untuk baris kunci yaitu S3 dengan warna merah, dan untuk nilai kunci yaitu 1 dengan warna kuning. Nah, sekarang langkahnya kita membuat variabel masuk dan variabel keluar. Yang di sini tadi S2, S3 kita ganti dengan nilai kolom kunci yaitu X3. Kita masukkan, kita ganti ke sini jadi X3. Nah, setelah kita selesai, kita udah mendapatkan nilai kunci, baris kunci dan kolom kunci. Langkah selanjutnya kita melakukan iterasi. Kriteria solusi optimalnya yaitu solusi dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Kita melihat nilai Z-nya. Apakah nilai Z-nya ini sudah optimal atau belum? Bagaimana cara kita mengetahui sudah optimal atau belum? Dengan syarat jika kita mencari Z maksimal dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien bernilai positif atau 0. Nah, kita lihat di nilai Z ini apakah nilai semuanya 0 atau positif. Nah, dapat kita lihat bahwa nilainya masih ada negatif 4. Jadi harus kita lakukan iterasi lagi. Jika kriteria tidak terpenuhi, maka ulang iterasi langkah 1. Nah, ini kita masuk ke bagian iterasi kedua. Langkah iterasi kedua yaitu dengan rumus baris kunci dibagi nilai baris kunci ini dibagi dengan nilai kunci. Jadi 0 0 1 0 0 1 30 dibagi dengan nilai 1. 0 0 1 0 0 1 30 dibagi dengan nilai kunci yaitu 1 sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 30 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi kita masukkan di sini di X3 ini nilai barunya yaitu 0 0 1 0 0 1 30. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai baris kunci yang baru ini, kita membuat iterasi perhitungan yaitu nilai S1. Nilai S1 yaitu nilai kunci baris kunci ini tadi kita kali dengan 0 0 1 0 0 1 30 dikali dengan kolom kunci yaitu pada bagian S1 y sama dengan 3. Hasilnya ini kita kurang dengan nilai awal yaitu 3 2 4 1 0 0 120. Jadi hasilnya yang saya dapat setelah mengurang itu sebesar 3 2 0 1 0 negatif 4 0. Dan langkah yang selanjutnya kita membuat juga berulang seperti itu untuk S2 dan Z-nya. Dan saya mendapatkan ini hasilnya sudah saya hitung dan saya kurang. Kita kembali melihat untuk kriteria apakah yang sudah saya buat ini sudah optimal atau belum. Jadi kita lihat lagi solusi optimal nilai koefisien yang bagian Z. Apakah di Z ini dikatakan optimal? Ini masih belum optimal. Kenapa saya bilang masih belum optimal? Karena masih ada nilai negatif.
fungsi Z-nya masih memiliki nilai negatif. Dan ini terdapat dua negatif, yaitu di nilai X1 dan di variabel X2. Itu masih ada nilai negatif. Jadi, jika terdapat nilai negatif, kita ulang dari iterasi langkah yang pertama lagi. Yaitu kita mau mencari kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci lagi. Nah, untuk syaratnya tadi mencari kolom kunci, kita lihat di bagian Z, nilai koefisien fungsi tujuan Z-nya nilai negatif yang terbesar, yaitu sebesar 3, negatif 3. Terlihat negatif 3. Jadi kolom kunci itu terdapat di X1. Kolom kuncinya terdapat di X1. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan kolom kunci itu mencari baris kunci. Bagaimana cara kita mencari baris kunci? Itu kita mencari nilai indeks dulu, nilai indeks yang terkecil. Bagaimana caranya? Dengan rumus nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Dan 30 bagi 0 itu tidak bisa, tidak dapat dihitung. Angka yang dibagi dengan 0 itu tidak dapat dihitung. Dan hasilnya, nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilai indeks terkecilnya yaitu di S1 itu sebesar 0. Jadi kita ambil. Jadi di sini sudah saya kasih warna. Untuk kolom kuncinya itu X1 dengan warna hijau. Untuk baris kunci yaitu S1 dengan warna merah dan nilai kunci. Untuk mencari nilai kunci ini kita mencari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi saya mendapatkan di sini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 3. Nilai 3. Setelah kita mendapatkan nilai 3 ini, nilai kunci, kita membuat lagi variabel masuk dan variabel keluar. S1 ini saya ganti menjadi X1. Seperti yang di atas tadi, S3 diganti dengan X3. Jadi S1 ini diganti jadi S1. S1 ini diganti jadi X1. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan lagi dengan cara seperti yang tadi. Baris kunci ini kita bagi dengan nilai kunci, yaitu 3, 2, 0, 1, 0, negatif 4, 0 dibagi dengan 3. Itu hasilnya sama dengan 1, 2/3, 0, 1/3, 0, negatif 4/3. Dan untuk nilai S2, X3 dan Z-nya kita lakukan dengan sama seperti yang di atas tadi, yaitu dengan nilai baris kunci yang baru kita kali dengan nilai kolom kunci yang ada. Misalnya di S2 itu dengan 1, di X3 sama dengan 0, di Z sama dengan negatif 3. Kita kali, terus hasil yang dikali kita kurang dengan nilai awal. Ini nilai awalnya dikurang dengan hasil pengaliannya tadi. Itu menghasilkan nilai seperti ini, seperti yang di tabel ini. Nah, berdasarkan tabel ini, kita setelah saya hitung, jadi kita lihat kriteria solusi optimalnya lagi. Yang pertama kita lihat solusi dilihat dari nilai koefisien tujuannya. Kita lihat nilai Z. Apakah di nilai Z ini masih terdapat nilai negatif? Nah, di sini dapat kita lihat nilainya sudah positif atau 0. Nilai 0 atau positif dan tidak ada nilai negatif. Jadi sudah optimal, sudah dikatakan optimal.
Nah, berdasarkan data ini, berdasarkan tabel iterasi ini dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya sebesar, nilai optimalnya sebesar 120.000. Dengan interpretasi dari nilai optimal, yaitu X1 ini apel kita tidak usah produksi atau tidak, Pak Andi tidak harus membeli apel, dan jeruk juga tidak harus dibelikan. Pak Andi hanya membeli 30 kilo mangga dengan harga 4.000 dengan kapasitas cuma 50 kilo untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, yaitu sebesar 120.000. Nah, untuk S2 ini, kenapa dia ada nilai 20, yaitu kapasitas toko yang tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Karena Pak Andi hanya menjual mangga aja, hanya menjual mangga sebesar 30 kilo dan kapasitasnya sebesar 50 kilo. Jadi 20 kilo tidak tersedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini nilai optimalnya sebesar 120.000. Kemudian mari kita lihat ke proses iterasi menggunakan aplikasi QM per Windows. Nah, setelah saya masukkan semua kendala, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya, saya menghasilkan nilai seperti ini. Dapat 2 iterasi tadi, yaitu nilainya sebesar, nilai optimal sebesar 120.000. Jadi nilainya sama, 120.000. Jadi proses penyelesaian menggunakan metode simplex dengan cara manual dan dengan menggunakan aplikasi QM menghasilkan hasil yang sama, yaitu 120.000. Nah, dapat disimpulkan dengan keterbatasan modal dan kapasitas, strategi terbaik adalah fokus menjual mangga sebanyak 30 saja untuk meraih keuntungan maksimal sebesar 120.000. Solusi optimal ini tercapai ketika Pak Andi hanya menjual 30 kilo mangga saja karena memberi keuntungan tertinggi, karena harga mangga itu lebih besar dari harga apel dan jeruk. Sementara tidak menjual apel dan jeruk agar tidak membebani modalnya yang terbatas dan kapasitas tokonya yang terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. See you.